Halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel BP Adus. Berbeda dengan konten sebelumnya, kali ini saya akan bahas sebuah cerita atau sebuah mitos yang sering kita dengar atau kita bicarakan mungkin bersama teman-teman kita saat di tongkrongan. Saya membawa cerita ini karena memang banyak dari teman-teman saya yang menanyakan tentang benar atau tidaknya jika kita menumbalkan kepala manusia dalam sebuah proyek pembangunan jembatan atau pembangunan jalan, membuat jembatan atau jalan itu menjadi kokoh. Dari situ saya mulai penasaran dan melakukan riset kecil-kecilan di Google, dan di sana beberapa versi muncul. Ada yang bilang hal tersebut adalah mitos yang sudah ada dari zaman turun-temurun. Tentunya hal negatif itu yang kemudian bisa dijadikan alasan tentang kasus penculikan yang ada di Indonesia, terutama kasus-kasus anak hilang. Contoh kasus yang pernah terjadi adalah di Cirebon. Di sana ada kasus yang ditangani oleh kepolisian, di mana ternyata pelaku tersebut mencoba untuk menculik anak-anak TK yang sedang bermain di sekolahnya. Tapi beruntung di sana pelaku tidak berhasil untuk melakukan aksi tindak kejahatan tersebut, dan dia berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Saat diintegrasi, dia mengaku akan mengorbankan kepala anak tersebut untuk sebuah proyek pembangunan yang ada di sekitar sana, dan dia akan dibayar mahal untuk itu. Lalu jika sudah seperti ini, siapa yang akan disalahkan? Tentu perusahaan tidak akan mau mengakui hal tersebut. Jadi gini guys, untuk penjelasannya. Hal semua itu terjadi pada awal tahun 1900-an, ketika para arsitek dari Eropa datang berkunjung ke tempat kita, dan dari situ dia memperkenalkan tentang jembatan-jembatan besi yang kuat dan kokoh. Tapi saat ditanya bagaimana cara membuat jembatan menjadi kuat dan kokoh, mereka bilang kita harus pakai ini. Nah, tentu saja rakyat kita yang saat itu masih percaya dengan hal-hal mistis yang berbau tumbal atau apapun pokoknya yang berkorban untuk sesuatu, menangkap hal itu secara harafiah. Jadi mereka menganggap kalau untuk membangun sebuah jembatan atau sebuah bangunan atau jalan dengan kokoh, mereka harus mengorbankan nyawa seseorang dan diambil kepalanya untuk dikuburkan bersama dengan fondasi tersebut. Lalu jika sudah seperti itu, jika sudah dikorbankan seperti itu, apakah mereka akan berhasil? Jawabannya, kebanyakan dari mereka berhasil. Nah, dari situlah masalah mulai muncul. Karena keberhasilan itu, akhirnya hal itu dipercaya oleh banyak orang yang ada di Indonesia, terutama para arsitek-arsitek itu. Jika mereka membangun jalan atau jembatan supaya kuat, maka mereka harus mengorbankan atau menumbalkan kepala manusia untuk dikuburkan bersama dengan fondasi tersebut. Nah, ini nih guys, ini tuh udah salah dari awalnya. Kuliah arsitektur mahal-mahal ujung-ujungnya bertindak seperti dukun. Oke, dari awalnya juga ini juga udah salah. Karena apa? Ini disinformasi, ini salah tafsir dari awalnya. Karena benar kata pepatah, sesuatu yang salah jika diterus-teruskan, maka sesuatu yang salah itu bisa menjadi benar menurut mereka. Ingat guys, bagaimanapun alasannya, apapun alasannya, membunuh sesama manusia bukanlah sebuah jawaban, bukanlah sesuatu yang bisa dibenarkan. Oke? Kita menuju kasus yang kedua. Kasus selanjutnya adalah seorang anak yang tidak mau atau tidak terima jika dia dilahirkan di dunia ini. Beritanya adalah seorang pria di India berniat untuk menuntut orang tuanya lantaran telah membawa dirinya ke dunia. Orang itu bernama Raphael Samuel. Ternyata dia adalah penganut antinatalisme, di mana antinatalisme itu adalah sebuah filosofis untuk mereka yang menganggap bahwa kehidupan adalah sesuatu yang salah dan itu akan merusak dunia ini. Jadi kasus yang unik dan menarik guys sepertinya ini. Tapi bukan hal itu, saya tidak peduli dengan antinatalisme bla 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 bla. Hal yang saya pikir adalah aneh sebenarnya, karena orang yang udah lahir di dunia ini tapi malah menuntut orang tuanya karena sudah melahirkan dia. Nah,
Bukan seperti itu guys. Jadi kita akan membuat atau membuka sedikit pengetahuan tentang kita yang memiliki seorang anak kecil. Guys, hati-hati saat menjaga perasaan anak-anak kita. Karena apa? Hal itu kalau ucapan kita tidak disampaikan dengan benar, itu akan menyakiti hatinya. Yang saya percaya, semua yang ada di sini, kasus-kasus pria yang ada di India itu, semua berawal dari sakit hati. Kenapa? Yang pertama adalah sikap orang tua kepada anak. Ini nih, ada yang sudah melahirkan anaknya tapi tidak mau merawat. Nah, dari situ akan muncul keinginan si anak itu untuk kelak akan membalas dendam kepada orang tuanya dengan melaporkan mereka ke penjara. Untuk apa? Untuk menuntutnya. Mereka melahirkan tapi tidak mau merawat. Nanti giliran mereka sudah banyak uang, baru deh mereka mengakui, oh ini anak saya, ini anak saya. Yang kedua adalah, ini hal yang paling sering kita jumpai dan hal yang paling sering kita dengarkan. Biasanya para ibu-ibu nih yang sering bilang, ibu tuh udah susah payah ngelahirin kamu, tapi kok kamu malah malas dan sebagainya dan sebagainya. Guys, hal itu sebenarnya tidak boleh diucapkan atau dikatakan oleh seorang ibu kepada anaknya untuk alasan tertentu. Beda kalau alasan itu untuk menceritakan tentang bagaimana susahnya dalam melahirkan atau persalinan untuk anaknya itu. Nah guys, dari situ jika mereka sudah dewasa, mereka akan berpikir, lah siapa juga yang mau lahir di dunia ini? Bukannya keberadaan kita itu atas keinginan orang tua waktu di atas ranjang. Kalau udah gitu, orang tua bisa apa? Guys, sekian dulu video saya untuk kali ini. Thanks for watching my video karena sudah menyempatkan diri untuk menonton.